Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang belajar yang efektif dan efisien pada mata pelajaran bimbingan konseling untuk kelas 10. Berikut adalah pengertian dari belajar efektif dan belajar efisien. Belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu. Sedangkan untuk belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Yang diminimalkan di sini juga berupa waktu, tempat, sarana, dan prasarana belajar, dan lain-lain. Biasanya seorang belajar tidak terlalu lama, tetapi sangat menguasai materi tersebut, karena orang tersebut kemungkinan mempunyai cara efisien dalam belajarnya. Cara belajar efektif dan efisien bagi sebagian orang adalah hal yang sulit, bahkan dianggap itu hanyalah sebuah slogan. Hal ini dikarenakan orang tersebut belum menemukan cara belajar yang efektif dan efisien yang sesuai dengan kondisinya secara pribadi. Memang harus diakui bahwa cara belajar efektif dan efisien bagi sebagian orang belum tentu efektif dan efisien bagi sebagian lainnya. Berikut adalah cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama yaitu mengatur waktu belajar. Nah, penentuan waktu belajar memegang peranan yang sangat sentral. Sebaiknya waktu belajar ini disusun dalam bentuk daily activity atau kegiatan sehari-hari. Penempatan waktu belajar dalam kegiatan sehari-hari juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi fisik maupun fisiologis. Kondisi lingkungan harus menjadi pertimbangan juga. Kondisi fisik dan fisiologis juga harus menjadi prioritas atau hal yang utama. Biasanya di malam hari kondisi tubuh kita terasa capek, penat karena aktivitas seharian, sehingga tidak mendukung belajar yang efektif. Nah, kami menyarankan belajar di pagi hari. Kalau bisa, di malam tidurlah lebih cepat untuk menyegarkan kondisi tubuh kembali, sehingga bisa bangun lebih awal. Yang kedua yaitu memilih tempat belajar. Tempat belajar juga sangat mendukung efektivitas dalam belajar. Kondisi tempat belajar yang tenang, sejuk, luas, dan berwarna alam belajar yang bisa memanipulasi ingatan lebih kuat, misalnya dengan penggunaan cat. Kondisi tempat duduk, meja, dan penataan buku-buku pada tempat belajar sangat membantu dalam mengaktifkan belajar. Biasanya tempat belajar juga tergantung dengan waktunya, karena biasanya ada tempat-tempat tertentu yang di siang hari misalnya. Tetapi cukup tenang di malam hari atau pagi hari. Silakan disesuaikan antara tempat belajar dengan waktu Anda belajar. Selanjutnya yaitu penggunaan sarana dan prasarana belajar. Sarana dan prasarana belajar di sini hanya sebuah alat. Jika tersedia silakan digunakan, tetapi bukan merupakan prasyarat utama. Sarana belajar di sini bisa berupa video pendukung dengan apa yang sedang dipelajari ataupun alat-alat. Biasanya jika sedang belajar. Silakan gunakan alat-alat ini jika mendukung. Tetapi penggunaan musik ini bersifat personal, artinya tidak semua orang menyukainya jika sedang belajar. Bahkan ada yang mungkin merasa terganggu dengan adanya musik jika sedang belajar. Silakan menggunakan fasilitas yang ada untuk mendukung belajar yang efektif. Keempat, membuat review materi. Membuat review materi sangat penting dalam belajar. Review di sini menggunakan untuk memanggil kembali atau recall apa yang sudah dipelajari. Dengan mereview materi, kita dapat melihat secara sistematis apa saja yang sudah kita pelajari selama ini. Dengan review pula, kita bisa merencanakan apa yang masih kurang dari materi yang sudah kita pelajari, sehingga dapat menentukan langkah dan memilih buku lain yang tepat untuk melengkapi materi yang sedang kita pelajari. Yang kelima yaitu mengembangkan materi.
Pengembangan materi ini adalah sistem pembelajaran lanjutan. Pengembangan materi dengan melihat hubungan materi yang sedang kita pelajari dengan materi-materi lain. Materi yang kita pelajari kemungkinan sama dengan materi yang sudah kita pelajari ataupun bertentangan. Dengan membandingkan materi-materi ini, kita bisa membuat sebuah kesimpulan awal. Kalau bisa, kesimpulan tersebut kita buat dalam bentuk list atau catatan untuk didiskusikan dengan teman atau guru. Selanjutnya yaitu mengadakan diskusi. Mendiskusikan materi sangat penting untuk melihat bagaimana orang lain memahami materi yang sedang kita pelajari. Diskusi ini merupakan alat ukur pemahaman dan menyamakan persepsi. Kalaupun merupakan materi-materi sulit, alangkah baiknya dimediasikan atau didiskusikan oleh seorang tutor atau guru. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan adalah hal yang sangat penting sebagai hasil dari apa yang kita pelajari selama ini. Sebaiknya kesimpulan akhir ini ditulis secantik mungkin agar dapat dibaca dan dijadikan referensi jika kita sedang mempelajari hal yang sama di kemudian hari. Bahkan kesimpulan bisa merupakan kisi-kisi atau intisari dari sebuah materi. Jadi, dari uraian yang kita ulas di atas tadi, yaitu cara belajar efektif dan efisien, memungkinkan pemahaman terhadap suatu materi pelajaran yang lebih baik, sehingga pembelajaran sebelumnya bisa menjadi lebih variatif dan tidak monoton, sehingga selalu ada pacuan untuk bersemangat dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.